selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom, selamat pagi saudara. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Ulangan pasal ke-19. Sebab kami mendengar bagaimana Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kami. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir,
Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan hilanglah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Saudara, dalam pasal ini bercerita mengenai Nabi Yosua ketika mengutus 2 pengintai ke kota Yeriko, dan mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Rahab. Rahab bekerja sebagai pelacur, namun justru melalui orang yang dianggap hina ini, Tuhan menggenapi rencananya. Saudara, Rahab menyembunyikan para pengintai yang dikirim oleh Nabi Yosua di dalam rumahnya. Ini bukan karena strategi politik atau karena dia tahu sesuatu ya, tetapi karena dia percaya bahwa kuasa Tuhan sebelum dia pernah mengalami pertemuan melihat Tuhan secara langsung. Di sini iman Rahab tidak hanya dalam kata-kata, tetapi ditujukan di dalam perbuatan. Dia mengambil tindakan, dia mengambil risiko melindungi utusan Tuhan, dan dia bertindak dengan hikmat, di mana menolong mereka dengan tali merah dari luar jendelanya. Ia percaya juga bahwa keluarganya akan diselamatkan. Saudara, Rahab wanita yang tidak sempurna, bahkan wanita yang penuh dosa, tetapi di sini dia bisa dipakai Tuhan dengan sempurna. Iman Rahab adalah iman yang sejati yang tidak pernah menunggu kondisi ideal, tetapi di tengah risiko dia mengambil keputusan. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini? Yang pertama adalah Tuhan bisa memakai siapa saja. Saudara dan saya tidak sempurna ini dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Ada firman berkata bahwa, yang mengatakan bahwa tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah, supaya jangan ada seorang pun yang boleh memegahkan diri di hadapan Allah. Rahab adalah gambaran Tuhan. Orang-orang seperti Rahab, mungkin sesekali juga Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya, yang dipandang rendah tetapi dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana iman sejati itu ditujukan dengan tindakan yang nyata. Rahab tidak hanya berkata, aku percaya Tuhan, tetapi dia bertindak. Iman yang sejati adalah a faith action, tindakan yang nyata. Dia mengambil langkah pasti. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, bahwa iman itu adalah tindakan, apapun itu, sekecil apapun itu. Dan pelajaran yang terakhir adalah Tuhan menghargai setiap langkah kecil iman kita. Tali merah di jendela di depan rumah itu adalah simbol keselamatan bagi keluarganya. Inilah lambang kasih karunia Tuhan yang menebus. Saudara, setiap langkah kecil kita yang didorong oleh iman untuk mengampuni, untuk mendoakan, untuk melayani, tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kita belajar daripada Rahab bahwa pertobatan yang sempurna, pertobatan yang total itu menghasilkan transformasi yang sangat luar biasa. Saudara tahu ya bahwa Rahab itu termasuk di dalam silsilah Yesus. Dia dipakai ketika Mesias itu lewat dari generasi keturunan Rahab. Jadi betapa sungguh luar biasa bagaimana seseorang yang tidak layak di mata dunia, tetapi dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk belajar dari seorang Rahab dengan iman yang kecil namun bertindak, melangkah, perbuatan, mengambil tindakan, mengambil action. Apapun itu akan dipercayakan Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas hikmat kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ajar kami Tuhan untuk boleh memiliki iman seperti iman Rahab Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak melihat rupa tapi Tuhan melihat hati. Pakai kami Tuhan. Dan ketika kami sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, kami percaya Tuhan. Ada suara dari Tuhan yang berkata bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Pakai kami agar kami boleh memiliki iman Tuhan. Langkah-langkah kecil dalam kehidupan kami. Tapi kami boleh bertindak Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang memegang hari depan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sampai bertemu di Raise Up berikutnya. Yosua 2. Pengintai-pengintai di Yeriko.
Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriho." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal, yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriho, "Demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriho menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang, orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan sesungguhnya. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita."